Nah, kebanyakan pada saat ini P5 justru berfokus kepada produk apa yang dibuat oleh peserta didik kita gitu. Selamat datang rekan-rekan di Express Podcast sore hari ini. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, Pak Budi. Kita akan berbincang-bincang tentang P5 yang sudah dilaksanakan di sekolah Pak Budi. Siap, Pak. Baik, kita mulai wawancara sore kali ini. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Pak Utomo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Utomo gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Alhamdulillah. Budi, ini kita ngomong-ngomong sedikit lah terkait dengan P5. Siap. Insya Allah siap. Baik Pak Budi. Di kita itu kan sudah melaksanakan sekolah penggerak sudah kurang lebih 3 tahun ya. Iya, betul. Saya mau menanyakan kepada Pak Budi bagaimana terkait dengan pelaksanaan P5 di sekolah Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Utomo yang saya hormati, mudah-mudahan Bapak senantiasa sehat ya Pak. Di tengah-tengah aktivitas Bapak yang padat sebagai kepala sekolah, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan ya Pak. Amin. Yang pertama, pelaksanaan P5 di awal penerapan program sekolah penggerak maupun di kurikulum Merdeka, karena kita sekolah angkatan pertama ya Pak ya, waktu itu ya. Di sana pada saat pelaksanaannya itu sudah berjalan dengan baik, namun karena kita waktu itu masih kekurangan referensi, nah sehingga pada pelaksanaannya itu masih ada miskonsepsi pelaksanaan dalam pelaksanaan P5 dan juga gelar karyanya Pak. Kira-kira begitu. Baik Pak, tadi kan ada beberapa kendala ya, wajar lah karena kita belum punya referensi. Tetapi tentunya dengan sekian tahun berjalan, sudah berkali-kali melaksanakan kan tentunya ada perbaikan-perbaikan yang Bapak lakukan. Nah, tantangan apa saja nih yang Bapak hadapi di dalam mengimplementasikan P5 tersebut terkait dengan miskonsepsi tadi? Iya. Tantangan yang terbesar pada saat pelaksanaan P5, apalagi di awal-awal program sekolah penggerak angkatan 1 itu Pak, adalah bagaimana kita meluruskan kembali miskonsepsi pada pelaksanaan P5 dan juga gelar karyanya. Nah, itu salah satu tantangan yang memang sepertinya memang harus ada alokasi waktu khusus ya Pak, karena memang miskonsepsi itu masih berjalan sampai sekarang Pak gitu. Coba contohnya miskonsepsi yang kita alami lah, mungkin bisa nanti teman-teman buat referensi begitu. Seperti apa aja miskonsepsinya? Baik, salah satu yang diharapkan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kan adalah bagaimana profil pelajar Pancasila ini kita capai Pak. Ya di antaranya itu ada beriman bertakwa, berpikir kritis gitu kan, kemudian mandiri dan lain sebagainya. Nah, justru itulah yang menjadi penilaian pada saat proses dari P5 tersebut. Nah, kebanyakan pada saat ini P5 justru berfokus kepada produk apa yang dibuat oleh peserta didik kita gitu. Padahal kalau kita mau cermat bahwa produk ataupun produk lah ya Pak ya, produk yang dihasilkan oleh peserta didik itu adalah salah satu wasilah untuk kita bisa menilai dari profil pelajar Pancasilanya ini gitu Pak. Jadi bukan produknya itu. Ya, jadi penekanannya pada karakter di proses tersebut ya. Betul. Jadi karakter pada proses. Nah, betul. Baik. Nah, sekarang bagaimana nih Bapak di dalam melakukan upaya meminimalisir miskonsepsi tersebut? Nah, gimana Pak? Ya, yang pertama tentu saja ini kita butuh yang namanya refleksi diri, Pak. Oke, jadi dari 1 tahun berjalannya proyek P5 itu, kemudian diakhiri diselebrasikan dengan gelar karya, dan ini juga betul Pak, gelar karya pun masih ada miskonsepsi ya. Kan gelar karya itu kan seolah-olah mahal, ribet, ya kan? Dan juga kita harus luruskan juga nih miskonsepsi tentang gelar
karya juga. Tapi ya. Sebenarnya boleh kan gelar karya? Boleh. Bahkan tidak hanya dengan gelar karya Pak ya, sebetulnya dengan hal yang sederhana seperti halnya misalkan uji komprehensif. Nah, itu kan jadi salah satu alternatif ya. Tidak selalu harus ada gelar karya yang apalagi misalnya gelar karya itu harus mahal dan sebagainya. Nah, kalau kita kembali kepada apa saja yang kita lakukan tadi. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan refleksi diri dan juga umpan balik. Nah, dari refleksi diri terkait dengan pelaksanaan P5 ini, kita refleksikan, setelah kita dapatkan poin-poin refleksinya, kemudian kita berikan umpan balik, mana apa-apa saja yang sudah baik dan perlu kita teruskan, dan apa-apa saja yang harus kita perbaiki untuk proses berikutnya. Kemudian yang kedua, selain kita memanfaatkan refleksi diri dan umpan balik, kita juga bisa melakukan kegiatan studi tiru misalkan. Ke sekolah-sekolah yang sudah mereka melakukan P5 tanpa adanya miskonsepsi tadi. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa belajar melalui berbagai platform. Salah satunya di platform Merdeka Mengajar. Itu sudah ada yang membahas tentang bagaimana mengantisipasi miskonsepsi pada pelaksanaan P5 dan juga gelar karyanya. Nah, kira-kira itu, Pak. Oke, mantap sekali. Artinya dengan perbaikan-perbaikan dari miskonsepsi tersebut, insya Allah kita ada perbaikan untuk kedepannya ya. Betul, Pak. Nah, berikutnya Pak Budi, bagaimana Pak Budi ini upaya yang akan dilakukan untuk menentukan indikator keberhasilan dari P5 tersebut. Nah, begitu. Baik. Hasil dari refleksi dan umpan balik itu kita manfaatkan sebagai data, Pak. Nah, data-data inilah yang kemudian akan kita jadikan sebagai bahan refleksi kita di akhir nih. Apa saja misalkan indikator-indikator keberhasilan dari refleksi yang kita lakukan ya. Misalkan yang pertama adanya perbaikan proses pada pelaksanaan P5. Yang kedua misalkan guru-guru sudah memahami bagaimana proses pelaksanaan P5 itu berpusat kepada proses dan profil pelajar Pancasila-nya. Karakter tadi ya. Tidak lagi terlalu berfokus kepada produk apa yang akan dihasilkan. Kemudian berikutnya adalah dari hasil refleksi ini kita juga indikator keberhasilannya adalah bagaimana sekolah kita ini bisa mengimbaskan juga kepada sekolah-sekolah lain terkait dengan jangan sampai terjadi miskonsepsi terhadap pelaksanaan P5 dan juga gelar karyanya. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Budi. Luar biasa sekali rekan-rekan yang berbahagia. Tentunya kita hari ini sudah memahami bagaimana pelaksanaan P5, ketercapaian P5 dan indikator P5 yang sudah berjalan dengan baik. Baik, terima kasih kita telah mendengarkan obrolan terkait dengan P5 di Express Podcast sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Pak Budi, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Sukses selalu. Amin. Terima kasih juga buat Pak Rotomo. Sehat selalu dan sukses selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.